Selamat datang kembali di channel Guru Saham. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara scalping, swing, dan invest. Perbedaan antara ketiga metode ini sangat penting diketahui bagi para pemula yang baru memasuki pasar modal di Indonesia, khususnya bursa saham. Ini adalah hal dasar yang wajib untuk diketahui sebelum bisa mendapatkan keuntungan di bursa saham Indonesia. Ketiga hal ini harus dipahami terlebih dahulu sebelum kita membuat sebuah trading plan. Kita harus tahu dasar dari trading plan kita, apakah untuk scalping atau swing, atau bahkan yang ingin investasi berarti harus menggunakan strategi khusus investasi dan tidak bisa disamakan dengan strategi trading. Perbedaan pertama yaitu pada durasi ketika hold saham. Scalper bisa melakukan entry dan exit pada hari yang sama. Jadi intraday itu maksudnya hold saham hanya dalam hari itu saja. Scalper ini biasanya orang-orang yang selalu standby memantau chart dan memanfaatkan fluktuasi harga sesaat ketika terjadi berita yang bagus atau adanya pergerakan market maker saat melakukan tape reading. Singkatnya, tape reading yaitu di mana kita melihat pergerakan running trade mulai dari bid offer dan trade book, dan bahkan broker summary untuk melakukan analisa siapa yang sedang menjadi market maker. Jika sudah terlihat aktivitas jenuh beli, maka scalper akan melakukan aksi taking profit. Scalper juga memanfaatkan price action, yaitu analisa jenis candle bullish seperti hammer, bullish harami, bullish engulfing, dan masih banyak lagi pola candle lainnya, serta juga mengandalkan sentimen positif pada saat keadaan breakout resistance atau rebound dari support. Scalper akan melakukan cut loss apabila mendapatkan aksi jenuh beli dan mendapati aksi distribusi dari market maker sehingga saham tersebut sudah tidak layak untuk dilakukan scalping. Lalu untuk trader dengan gaya swing, sahamnya akan ditahan pada area swing, yaitu mulai dari swing low hingga ke swing high pada saat bullish, dan hold dari swing high ke swing low pada saat bearish. Untuk memahami apa itu swing low dan swing high, bisa klik link di atas untuk penjelasan lebih detail. Tentunya dengan melihat area swing low dan swing high, juga bisa memperhatikan area support dan resistance. Area support dan resistance adalah area di mana swing low dan swing high terjadi. Swing trader juga bisa menerapkan partial taking profit untuk mengantisipasi rally pada harga dan juga bisa memanfaatkan trailing stop untuk mengamankan profit ketika terjadi rally, sehingga bisa memaksimalkan keuntungan. Swing trader akan melakukan cut loss ketika titik support yang dijadikan tumpuan swing low tidak berhasil menahan harga dan terjadi breakdown, maka swing trader akan melakukan cut loss untuk meminimalkan kerugian seperti trade plan yang sudah diatur dan mencari saham yang lain. Sedangkan pada invest, pelaku tidak disebut sebagai trader tapi disebut sebagai investor, di mana sahamnya akan ditahan selama mungkin, bahkan bisa berpuluh-puluh tahun selama perusahaan tersebut masih bisa mencetak laba dan terus bertumbuh. Lalu, saham yang ditransaksikan oleh scalper lebih banyak saham lini 2 dan lini 3 karena market cap kecil sehingga harga lebih fluktuatif. Sedangkan saham lini 1 hanya terkadang saja ketika ada news yang sangat berpengaruh. Untuk swing trader cocok dengan saham lini 1 dan 2 karena memiliki arah tren yang jelas daripada saham lini 3. Untuk yang invest akan lebih cenderung memilih saham lini 1 atau blue chip, di mana kondisi keuangan yang sudah jelas dan track recordnya sudah jelas. Karena invest adalah jangka panjang, investasi juga mengejar keuntungan dari dividen selama dia masih mempunyai saham tersebut. Untuk analisa yang digunakan, biasanya scalper menggunakan analisa teknikal dan juga dilengkapi dengan tape reading. Scalper menggunakan time frame intraday seperti jam hingga menit. Jadi mereka standby dan bila ada hal yang menarik seperti penjelasan sebelumnya, scalper langsung ikutan masuk dan melakukan taking profit sebisa dan secepat mungkin ketika pasar mulai jenuh beli. Swing trader juga menggunakan analisa teknikal, tapi dengan time frame lebih tinggi yaitu daily, weekly, hingga monthly. Swing trader akan mencoba mencari titik support yang berpotensi menjadi swing low di masing-masing time frame. Dan investor menggunakan analisis fundamental.
di mana mereka akan melihat riwayat laporan keuangannya mulai dari laba, hutang, dan aset. Apabila labanya terus meningkat dan hutangnya stabil, maka itu adalah ciri-ciri perusahaan yang sangat bagus untuk diinvestasikan. Biasanya investor langsung akan mulai membeli sahamnya dengan cara mencicil. Namun ada juga investor yang melihat harga wajar dari sebuah perusahaan sebelum membeli dengan berbagai macam metode. Jika harga perusahaan ini di atas harga wajar dengan menggunakan metode si investor tersebut, dia akan lebih memilih untuk mencari saham lainnya. Kemudian risiko floating loss. Pada scalper, risikonya hampir tidak ada karena dia tidak memegang posisi atau hold yang menginap. Pada hari itu juga dia lepas. Untuk swing trader, risiko floating loss-nya kecil hingga menengah karena swing trader sudah menerapkan trading plan dan sudah membatasi area cut loss pada trading plan tersebut. Area cut loss tersebut adalah area yang mengkonfirmasi bahwa tren sudah dilanggar dan akan berbalik arah. Area ini umumnya terjadi ketika adanya breakdown. Untuk investor, resiko floating loss lebih besar karena walau harga ternyata malah turun secara teknikal, investor biasanya tidak akan melakukan cut loss, tapi biasanya malah menambah pembelian saham perusahaan tersebut selama laporan keuangannya masih bagus. Juga untuk analisa fundamental tidak akan mempengaruhi short trend karena laporan keuangan yang keluar dengan jarak waktu per kuartal dan tahunan. Jadi, investor tidak memikirkan turunnya harga secara short trend teknikal. Sehingga sebagai investor harus memiliki mental sebagai investor juga dan tahu atas konsekuensinya dan fokus terhadap tujuannya. Lalu, keuntungan scalping relatif kecil dan menengah karena hanya mengandalkan waktu sesaat dan target taking profit capital gain-nya tidak besar. Kalau untuk swing, ini keuntungannya menengah hingga besar karena target capital gain-nya lebih panjang dan mengikuti tren. Selama tren belum dilanggar, maka proses hold akan terus dilakukan sehingga profit yang didapat bisa semaksimal mungkin. Sedangkan investasi, keuntungannya besar hingga besar sekali jika investor berhasil memilih perusahaan yang tepat walaupun risiko floating loss-nya tinggi. Investor juga akan mendapatkan dividen selama dia mempunyai kepemilikan di perusahaan tersebut, sehingga modalnya bisa tertutup setelah menerima beberapa kali dividen. Selain itu, pasti juga ada profit yang didapatkan dari capital gain. Dan yang terakhir yaitu waktu analisa. Metode scalping membuat kita harus selalu standby memantau harga. Karena pada metode scalping yang mengandalkan fluktuatif harga pada keadaan tertentu seperti news dan pergerakan market maker sangatlah dinamis. Untuk swing, kita bisa melakukan analisa ketika waktu buka dan tutup jam pasar. Analisa berguna untuk melihat titik open dan close dari harga, apakah masih dalam area swing seperti adanya rebound, rally, atau malah melanggar titik support alias breakdown. Untuk metode invest, investor akan rutin melihat laporan keuangan per kuartal dan tahunan, serta juga melihat news yang mempengaruhi pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Oke, jadi dari perbedaan yang telah saya jelaskan, teman-teman bisa memilih metode mana yang cocok bagi teman-teman semua. Jika tidak sanggup menahan floating loss, maka bisa menggunakan scalping. Jika menginginkan keuntungan yang lebih besar daripada scalping dan berani untuk menahan sedikit loss, maka bisa melakukan swing. Jika teman-teman sibuk dan tidak ada waktu untuk melakukan analisa setiap hari, bisa menggunakan metode investasi. Oke, sekian video perbedaan scalping, swing, dan invest. Jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya ya. Like dan share juga bila dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.